Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Cerita ini sangat menyeramkan dan mengejutkan di akhir, jadi tonton sampai habis. Namaku Reza. Aku tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak. Hari itu, aku dan dua temanku, Denny dan Wahyu, memutuskan untuk berkemah di sebuah hutan yang katanya angker. Hutan itu sudah lama dianggap terlarang oleh warga desa. Mereka menyebutnya hutan miring, karena konon, siapapun yang masuk terlalu dalam akan merasa dunia miring dan tak bisa pulang. Tentu saja, sebagai anak muda yang penuh rasa penasaran dan tidak percaya tahayul, kami anggap itu hanya cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Maka malam itu, dengan peralatan seadanya, kami pun masuk ke dalam hutan. Kami mendirikan tenda tepat di dekat pohon besar yang tampak seperti gerbang ke dunia lain. Udara terasa berat, aneh. Malam pertama terasa biasa saja, hanya suara jangkrik dan sesekali suara binatang liar yang terdengar dari kejauhan. Tapi semuanya berubah setelah pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara wanita tertawa kecil di luar tenda. Hehe, suaranya pelan, lembut, tapi terasa sangat menusuk. Aku pikir itu Denny atau Wahyu yang iseng, tapi saat kulihat, mereka berdua masih terlelap. Aku mengintip dari celah tenda. Di luar, berdiri seorang wanita, sangat cantik. Kulitnya pucat, rambut panjang tergerai sampai pinggang, dan gaun putihnya tampak seperti menyala dalam gelap. Dia menatap ke arah tenda, lalu tersenyum padaku, dan entah kenapa, aku keluar begitu saja. Seolah-olah dia menghipnotisku. Aku tak sadar sedang berjalan jauh ke dalam hutan, mengikuti wanita itu. Langkahku ringan, seperti terbang. Aku hanya mengikuti suaranya yang tertawa kecil, terus-menerus. Sampai akhirnya kami sampai di suatu tempat, sebuah kampung. Tapi kampung ini aneh. Semua rumahnya dari kayu tua dan bambu, seperti zaman dahulu. Tapi yang lebih aneh, semua penduduknya wanita, dan semuanya cantik seperti bidadari. Mereka menyambutku seperti tamu agung. Selamat datang, Tuan Reza. Bagaimana mereka tahu nama aku? Salah satu dari mereka wanita pertama yang membawaku ke sini menggenggam tanganku. Kau telah kami pilih untuk tinggal bersama kami selamanya. Aku ingin bertanya, ingin lari, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Aku merasa seperti lumpuh. Namun, mataku tetap terbuka. Mereka membawaku ke rumah paling besar di kampung itu, lalu mulai berpesta. Selama beberapa hari atau mungkin minggu aku tak tahu waktu. Karena di kampung ini matahari tidak pernah terbit. Cahaya hanya muncul dari lentera-lentera aneh yang tidak pernah padam. Setiap hari, aku dimandikan, diberi makanan lezat, dilayani, tapi aku tidak bisa keluar. Ketika aku mencoba kabur, tubuhku seolah ditarik kembali secara paksa. Ada batas tak terlihat di sekitar kampung itu. Reza, wanita yang pertama membawaku. Kau milik kami sekarang. Kami para jin wanita yang telah lama kesepian. Kau satu-satunya pria yang bisa kami sentuh. Jangan melawan takdirmu. Aku merinding. Jadi benar, mereka bukan manusia. Tapi kenapa aku? Suatu malam, saat aku terbangun dari mimpi buruk, aku melihat sesosok wanita tua berdiri di pojok rumah. Wajahnya sangat buruk rupa, kulitnya mengelupas, dan matanya merah menyala. Tapi dia mengenakan pakaian yang sama seperti wanita-wanita lain. Aku. Dulunya sepertimu, katanya pelan. Dulu aku juga manusia. Sampai akhirnya, waktu mengubahku menjadi ini. Aku mundur ketakutan. Cepatlah kabur. Sebelum wujudmu berubah, sebelum jiwamu menjadi milik mereka selamanya. Wanita itu menghilang begitu saja. Berubah jadi asap hitam. Aku pun panik. Itulah malam di mana aku nekat melarikan diri. Dengan sisa tenaga dan pikiran yang setengah waras. Aku kabur dari rumah itu. Langkahku seperti melawan angin kencang. Semakin jauh aku berlari, tubuhku semakin berat di belokengku. Terdengar jeritan wanita-wanita itu. Suara mereka berubah menjadi raungan hewan buas. R.E.Z. Aku berlari sampai lututku berdarah, terjatuh, bangkit lagi, hingga akhirnya aku menembus batas tak terlihat itu dan jatuh pingsan. Saat aku sadar, aku sudah berada di tengah hutan, di pagi hari. Denny dan Wahyu menemukanku dalam kondisi lemas dan linglung. Reza, kau kemana aja? Kau hilang selama 2 minggu. Aku kaget. Di pikiranku, rasanya baru 2 hari, yang lebih mengerikan. Di tanganku ada bekas luka seperti ukiran bunga aneh tanda dari kampung jin itu. Setiap malam, bekas luka itu terasa panas dan kadang mengeluarkan asap tipis. Aku mencoba hidup normal kembali. Tapi sejak saat itu, aku selalu mendengar suara wanita memanggil dari dalam hutan. Kadang, ketika malam, aku melihat sosok wanita bergaun putih, berdiri di bawah pohon di belakang rumah, tersenyum padaku. Seolah dia berkata,
Kamu belum bisa lari, Reza. Cepat atau lambat, kau akan kembali.